Assalamualaikum semua. Hai, kembali lagi di channel YouTube aku. Selamat menonton, enjoy. Kali ini aku ingin menyampaikan informasi kepada teman-teman yang berkaitan dengan syarat agar pencairan insentif kartu prakerja bagi yang lolos. Nah, jadi di sini teman-teman, ini ada 7 syarat yang aku akan jelaskan dan teman-teman harus benar-benar perhatikan. Ini adalah 7 syarat yang benar-benar teman-teman harus penuhi ketika teman-teman dinyatakan lolos dalam prakerja, dan ini mungkin adalah juga rincian dari video yang sebelumnya aku buat. Jadi teman-teman jangan skip video ini agar teman-teman paham. Yang pertama adalah telah menyelesaikan pelatihan yang ditandai dengan adanya sertifikat. Jadi teman-teman nanti ketika saldo teman-teman sudah masuk yang sebesar 1 juta itu, teman-teman harus membeli pelatihan kan sebelumnya. Nah, tapi setelah itu teman-teman tentu harus menyelesaikan pelatihan itu. Dengan pelatihan itu selesai ditandakan dengan adanya sertifikat yang masuk di Daxbor. Jadi teman-teman harus perhatikan sertifikatnya sudah masuk atau tidak. Jika sudah masuk berarti teman-teman sudah menyelesaikan pelatihan teman-teman. Misalkan teman-teman membeli salah satu kelas di Skill Academy. Nah, teman-teman ketika mengecek detail kelasnya ini, jadi akan ada. Nah, di mana kelas ini terdiri dari 20 video yang teman-teman tonton, harus tonton semuanya, 7 dokumen yang teman-teman baca, ada ujiannya, ada kuisnya, ada webinarnya. Jadi teman-teman nanti di sini akan ada ujian. Setelah ujian itu teman-teman nanti akan memperoleh sertifikat apakah teman-teman lulus atau tidak lulus di kelas ini. Teman-teman juga harus memberikan ulasan dan rating selesai mengerjakan kelas ini. Jika ada yang bertanya, Kak, gimana sih tandanya atau contohnya di dashboard kita bahwa kita sudah menyelesaikan pelatihan, dan gimana sih tandanya kalau sertifikat kita sudah masuk di dashboard? Nah, jadi begini teman-teman bisa lihat di pelatihan saya. Di sana di tombol, nah di sana ada tulisan, kalau di saya itu ada tulisannya selesai karena memang saya sudah menyelesaikan pelatihan. Nah, untuk teman-teman ketika teman-teman sudah membeli pelatihan tulisannya akan aktif. Ketika teman-teman sudah menyelesaikan pelatihan tulisannya akan selesai. Nah, untuk sertifikatnya sendiri di sini ada menu sertifikat. Teman-teman nanti di sana akan tahu sertifikat teman-teman yang sudah masuk atau tidak masuk. Nah, di sana ada ya. Nah, jika ada pertanyaan lagi, Kak, apakah sertifikat itu langsung masuk di dashboard kita? Nah, jadi teman-teman ketika teman-teman sudah menyelesaikan pelatihan kan, teman-teman itu sudah langsung memperoleh sertifikat dari mitra pelatihan teman-teman. Nah, tapi teman-teman untuk di dashboard sendiri sertifikatnya itu tidak langsung masuk. Jadi teman-teman harus menunggu. Nah, teman-teman menunggu sampai sertifikatnya masuk. Yang kedua, dalam hal penerima kartu prakerja mengikuti lebih dari satu pelatihan, insentif pelatihan hanya diberikan pada saat penyelesaian pelatihan yang pertama. Tidak ada insentif untuk pelatihan kedua dan seterusnya. Jadi maksudnya gini teman-teman, ketika teman-teman sudah menyelesaikan pelatihan yang pertama, teman-teman sudah dapat memperoleh pencairan insentif. Ada 4 insentif yang kita akan peroleh karena memang 4 bulan ya kita akan memperoleh insentif. Jadi insentif pertama yang cair di bulan pertama kita katakan itu adalah insentif pertama ya, sampai insentif yang cair di bulan keempat kita itu katakan itu adalah insentif yang keempat. Nah, jadi sistemnya tidak begini. Misal teman-teman melakukan pelatihan pertama dapat insentif yang pertama, dapat pencairan insentif yang pertama. Teman-teman melakukan pelatihan kedua dapat pencairan insentif yang kedua. Jadi sistemnya tidak begitu teman-teman. Cukup pelatihan pertama saja yang teman-teman lakukan sudah dapat pencairan insentif keseluruhannya gitu. Insentif pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat. Jadi kalau misalkan ada sisa saldo, silahkan teman-teman gunakan untuk membeli pelatihan tambahan yang teman-teman minati tentunya. Jadi kesimpulannya, insentif pelatihan hanya diberikan pada saat penyelesaian pelatihan yang pertama saja.
Yang ketiga, telah memberikan ulasan terhadap lembaga pelatihan. Yang keempat, telah memberikan penilaian kepada lembaga pelatihan. Jadi teman-teman, ini hal wajib yang teman-teman harus lakukan, yaitu memberikan ulasan dan rating terhadap pelatihan yang teman-teman lakukan. Ketika teman-teman selesai melakukan pelatihan teman-teman harus wajib hukumnya memberikan ulasan dan rating, karena memberikan ulasan dan rating itu mempercepat pencairan insentif teman-teman. Jika tidak, teman-teman akan terhambat dalam pencairan insentif. Yang kelima, telah berhasil menyambung nomor rekening bank atau e-wallet di akun situs www.prakerja.go.id. Jadi teman-teman harus menyambungkan nomor rekening bank atau e-wallet yang teman-teman gunakan di akun prakerja teman-teman. Untuk teman-teman yang belum bisa cara menyambungkan rekening, silahkan teman-teman pelajari di bagian fax. Nah, di sana di bagian sambung rekening atau e-wallet, di sana ada cara langkah-langkah untuk menyambungkan e-wallet yang benar. Nah, jadi silahkan teman-teman buka dan pelajari caranya. Jadi jika di dashboard kalian langsung diminta untuk menyambungkan rekening, silahkan sambungkan rekening atau e-wallet yang teman-teman punya. Jadi jika belum punya, silahkan teman-teman daftar e-wallet yang ingin digunakan. Teman-teman bisa download dan daftar akunnya, kemudian teman-teman langsung sambungkan ke akun prakerja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pakai rekening BNI, silahkan teman-teman bisa langsung sambungkan. Nah, untuk teman-teman pakai e-wallet, silahkan teman-teman daftar akun e-wallet dulu, baru kemudian teman-teman bisa sambungkan ke akun prakerjanya. Untuk yang keenam, nomor rekening bank atau e-wallet yang didaftarkan telah tervalidasi menggunakan NIK yang sama dengan NIK yang terdaftar di kartu prakerja, dan sudah akun e-money-nya sudah premium atau terupgrade. Jadi teman-teman, ketika teman-teman mendaftar atau mengupgrade e-wallet, itu pastikan NIK yang teman-teman gunakan itu sama dengan NIK yang ada di prakerja yang teman-teman gunakan untuk mendaftar prakerja. Untuk teman-teman yang tidak menggunakan rekening BNI, silahkan teman-teman memilih dari 3 e-wallet ini. Apakah teman-teman akan menggunakan OVO, Link Aja, atau GoPay? Nah, silahkan teman-teman daftar akun dan upgrade akun teman-teman ketika menggunakan salah satu e-wallet ini. Dan pastikan teman-teman ketika mengupgrade atau mendaftar akun, teman-teman harus mendaftarkan nomor HP dan NIK yang teman-teman gunakan sama dengan teman-teman gunakan di prakerja. Jadi teman-teman harus ingat NIK dan nomor HP-nya harus sama yang digunakan untuk daftar dan upgrade akun di e-walletnya, agar nanti tidak akan terjadi kendala dalam pencairan insentif dan insentifnya akan cepat cair. Untuk yang terakhir, yang ketujuh, pastikan nomor HP pada e-wallet yang tersambung pada akun prakerja tidak diganti untuk 6 bulan ke depan. Jadi jangan diganti ya teman-teman untuk 6 bulan ke depan, dan pastikan nomornya itu masih aktif dan tidak mati. Oke, semoga teman-teman paham dengan apa yang aku jelaskan, dan semoga nanti insentif teman-teman tidak ada terkendala dan cair dan segera cair. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, klik tanda lonceng, komen, like, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.